Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan menyambung terkait pembahasan tentang perusahaan dagang. Kali ini kita akan membahas tentang dua hal, ya, sambungan dari video yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pengiriman, syarat pengiriman barang dalam jual beli usaha dagang. Kemudian juga tentang terkait potongan, baik itu potongan pembelian maupun potongan penjualan. Baiklah, sebagaimana yang sudah lumrah kita ketahui bahwa kadangkala kita membeli barang itu tentu akan memerlukan pengangkutan dari tempat penjual kepada tempat pembeli. Kita saja dalam sehari-hari pasti membutuhkan pengiriman barang. Baik kita membelinya di toko, di satu kota domisili kita sendiri, yaitu dari toko tersebut, kemudian diangkut ke rumah kita, misalkan dia terkait dengan barang-barang yang sifatnya besar, seperti kulkas, mesin cuci, dan sebagainya. Kecuali barang yang bisa kita take and carry, ya. Kita beli langsung ke toko dan kita bawa sendiri. Akan tetapi barang-barang yang sifatnya memerlukan angkutan sendiri, maka itu butuh pengiriman dan tentu saja bakalan mengeluarkan biaya. Apalagi kalau kita membeli barang dari luar kota, misalkan dari kota Jambi kita membeli barang yang dijual di Jakarta, maka akan ada pengiriman barang dari Jakarta ke kota Jambi. Nah, pengiriman tersebut kan membutuhkan biaya. Maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimana syarat pengiriman di antara penjual dan pembeli dan bagaimana implikasinya pada akuntansi yang dilakukan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Syarat pengiriman barang itu ada dua, ya, terkait dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentunya. Ada yang diistilahkan dengan FOB shipping point. Ya, FOB shipping point. FOB itu free on board. Ya, free on board shipping point. Dari namanya udah bisa kita sedikit menebak yang dimaksud dengan syarat yang pertama ini. Shipping point maknanya titik pemberangkatan atau titik pengangkutan. Berarti titiknya terletak pada gudang penjual, yaitu ketika barang tersebut dikeluarkan oleh penjual kepada si ekspedisi, ya, pihak ekspedisi. Nah, lengkapnya begini. Apabila yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah FOB shipping point, yaitu pada titik pengiriman, maka barang tersebut dianggap disepakati berpindah hak milik dari milik penjual awalnya langsung dianggap sebagai milik pembeli. Ya, di mana pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual atau diserahkan oleh penjual kepada pihak ekspedisi atau pengangkut. Jadi ketika pihak penjual mengeluarkan barang, menyerahkannya kepada pihak pengangkut atau ekspedisi, maka otomatis semenjak saat itu, dari titik itu hingga sampai ke tangan pembeli, itu semua barang sudah menjadi milik pembeli, sudah pindah tangan. Maka konsekuensi segala hal terkait dengan itu menjadi tanggung jawab pembeli, seperti ongkos selama pengangkutan. Karena ketika pihak penjual sudah menyerahkan barang ke pihak ekspedisi kan bakal ngangkut ke tempat pembeli. Nah, itu kan butuh biaya. Ongkosnya menjadi tanggung jawab si pemilik. Dalam hal ini si pemilik yang sekarang adalah si pembeli, sehingga ongkos angkutnya ditanggung oleh
pembeli. Termasuk juga misalkan dia butuh biaya bongkar muat. Apabila barangnya banyak dan dibutuhkan biaya upah untuk membongkar, memuatnya, itu juga ditanggung oleh pembeli selaku pemilik. Asuransi selama perjalanan, terus risiko kalau terjadi kerusakan di jalan, misalkan di laut dia tenggelam, atau dirampok, atau kebakaran, atau kecelakaan dan kerusakan, pokoknya semua sudah ditanggung oleh si pemilik, dalam hal ini pembeli. Yang kedua yaitu FOB, destination. Free on board destination. Destination means tujuan kan? Berarti titiknya kita geser kepada gudang pembeli, alias barang dagangan tersebut dianggap sudah berpindah milik, ya, berpindah hak kepemilikannya apabila sudah sampai di tujuan, yaitu di tangan pembeli. Sehingga konsekuensinya adalah segala hal sebelum terjadinya pemindah milikan itu maka menjadi tanggung jawab pemilik sebelumnya, yaitu penjual. Berarti selama barang tersebut dalam perjalanan, bongkar muatnya, ongkos angkutnya, apabila terjadi risiko, kerusakan, perampokan, kebakaran, tenggelam, ya hilang, dan asuransi dan sebagainya, selama belum sampai ke tangan pembeli itu masih menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, bagaimana praktek dalam akuntansinya? Ayo kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di buku yang lain. Oke, ini contoh. Sebagai contoh PT KLM, lokasi di Jakarta, dia menjual secara tunai barang dagang. Ya, kita anggaplah seperti itu, tunai supaya mudah. HPP-nya atau BPP-nya, biaya pokok penjualan atau harga pokok penjualannya adalah 196 juta. Sedangkan harga jualnya adalah 222 juta. Berarti bisa kita pahami ini data untuk perpetual, ya. Sedangkan periodik sih cukup harga saja. Tapi kalau dia pakai BPP berarti ini kalau kita mau nyontohkan untuk perpetual. Dari sini kita bisa lihat ada selisih yaitu 26 ya. 26. 22 196 4 iya 26 juta secara kasar marginnya yang diambil oleh PT KLM. Oke, yang membelinya adalah PT Delima, lokasi di Surabaya. Biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya adalah 8 juta. Asumsikan 8 juta contohnya. Disepakati bahwa transaksi tersebut menggunakan FOB shipping point. Jadi misalkan di sini contohnya FOB shipping point. Ya. Free on board shipping point di titik pengiriman pertama, berarti di gudang penjual. Berarti kita udah tahu seluruh biaya-biaya pengiriman itu ditanggung oleh pembeli. Bagaimana kita mencatatnya dalam jurnal? Yuk kita lihat. Let's check it out. Pertama, kita contohkan metode periodik. Kalau pakai metode periodik. Oke. Langsung saja kita lihat dari sisi penjual dan pembeli. Misalkan nih, di baris pertama metode periodik. Bagi si penjual, ya dia catat sebagai penjualan biasa. Kas pada penjualan. Ya, kas di debit, penjualan di kredit, 222 juta. Kenapa dia tidak mencatat beban angkut? Karena FOB shipping point. Biaya angkutnya, beban angkutnya bukan dia yang tanggung. Jadi dia nggak mau tahu ngapain dia mencatat sesuatu yang tidak dia bayar. Nah, karena FOB shipping point, berarti beban angkutnya ditanggung oleh pembeli. Maka pembeli nyatatnya gini, pembelian 222 juta, ya, seharga barang. Kemudian catat bebannya, yaitu beban angkut. Kalau mau lebih lengkap lagi, beban angkut pembelian 8 juta. Maka kas yang dia keluarkan total adalah 230 juta. Karena 222 juta plus beban angkut 8 juta kan 230. Itu kalau metode periodik. Bagaimana kalau metode perpetual? Maka begini, sisi penjual catat pertama kas pertama dia mencatat jurnal
senilai penjualan, yaitu kas sama dengan metode periodik ya, kas pada penjualan 222 juta. Makanya ini kas di debit ada 222 juta, di kredit ada penjualan 222 juta. Kemudian jangan lupa jurnal yang kedua yaitu harga pokok dan persediaan. Karena penjualnya menjual barang-barang dia, maka persediaan dia kan berkurang. Sebagaimana di video sebelumnya sudah saya jelaskan, maka bakalan ada persediaan barang dagang di kredit alias berkurang. Berapa berkurangnya? 196 juta, karena inilah harga pokoknya sesuai soal tadi. Di debitnya, ya lawannya yaitu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan 196 juta. Jadi ini adalah dua jurnal yang dia gabungkan menjadi satu. Mudah-mudahan kalian tetap paham ya. Oke, itu bagi sisi penjual. Jadi kita lihat tidak ada di sini beban angkut, karena memang beban angkut bukan dia yang mencatatnya. Bukan penjual yang mencatatnya, kenapa? Bukan dia yang nanggung. Sedangkan di sisi pembeli, ingat pembeli mencatatnya juga dengan cara perpetual, metode perpetual, sehingga dia mencatatnya begini. Kas tetap berkurang di kredit 230 karena total yang dia bayar memang 230, ya terdiri dari 222 juta harga barang dan beban angkut. Sedangkan di debitnya dia langsung catat sebagai persediaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa metode perpetual, setiap ada penambahan atau pengurangan persediaan, langsung catat langsung melalui akunnya itu persediaan barang dagang. Nah, di sini persediaan bertambah karena dia membeli. Kenapa 230? Jadi, kalau metode perpetual, segala biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan demi mendapatkan sediaan barang dagang itu digabungkan ke dalam satu rekening yaitu persediaan barang dagang. Makanya di sini persediaan barang dagangnya harganya sebenarnya 222 juta. Beban angkutnya 8 juta, tapi karena beban angkut ini perlu dikeluarkan demi bisa memperoleh persediaan barang dagang tersebut hingga siap untuk dijual, maka segala pengeluaran termasuklah beban angkut demi mendapatkan persediaan tersebut dianggap masuk atau menambah nilai persediaan tersebut. Sehingga pembeli mencatatnya cukup persediaan pada kas 230 juta. Sehingga persediaan tadi yang sebenarnya dia belinya 222 harga belinya, tapi kan dia mengeluarkan yang lain juga untuk mendapatkannya 8 juta, yaitu beban angkut. Jadi dianggap nilai persediaan yang dibeli itu bukan 222, tapi 230. Itulah dia konsep perpetual. Oke, intinya terkait dengan FOB shipping point adalah beban akun tersebut ditanggung oleh pembeli. Jadi penjual tidak usah mencatat apa-apa terkait beban angkut tersebut. Oke, bagaimana dengan contoh FOB destination? Kita contohkan. Sama dengan soal yang tadi, hanya saja sekarang FOB destination. Ya, maka pertama metode periodik. Metode periodik penjual, dari sini kita bisa pahami kalau FOB destination berarti pindah hak miliknya berada atau ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli, sehingga ongkos angkutnya ditanggung oleh penjual. Maka, kita lihat contoh sekarang metode periodik, penjual mencatatnya gini. Pertama dia catat dulu penjualannya, yaitu kas bertambah karena dia menjualnya secara tunai, dan penjualan bertambah 222 juta seharga barang dagang. Kemudian dia catat beban angkutnya sebagaimana biasa. Beban angkut, kalau mau lebih lengkap lagi, beban angkut penjualan 8 juta, pada kas kredit 8 juta. Itu ya. Nah, di sisi pembeli, dia nyatatnya ketika barang sudah sampai ke tangan dia. Ya, ini dicatatnya ketika barang sudah sampai ke tangan dia. Ini juga si penjual nyatatnya ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli. Jadi pada saat barang sudah diserahkan oleh ekspedisi ke pembeli, baru dua-duanya mencatat, baik di penjual maupun pembeli. Nah, pembeli nyatatnya gini, ya biasa, pembelian pada kas 222 juta. Kok tidak ada beban angkut? Ya karena memang bukan dia yang bayar, bukan pembeli yang bayar, penjual yang bayar. Jadi ya dia nggak usah nyatat apa-apa terkait dengan beban angkut. Bagaimana dengan metode perpetual? Ya biasa, perpetual. Pertama, bagi si penjual dia catat jurnal penjualannya. Ada dua jurnal, yaitu jurnal terkait harga jual, kas 222 juta, pada penjualan 220 juta. Sama seperti ini ya, sama seperti periodik yang di atas.
Hanya saja dia ada tambahan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan 196 pada persediaan 196. Tidak usah saya ulang-ulang lagi penjelasannya ya. Kemudian ada tambahan jurnal yang terkait dengan beban angkut. Sama seperti di atas. Biasa seperti nyatat biaya ya. Beban angkut penjualan 8 juta pada kas kredit penjual 8 juta. Sedangkan si pembeli dia nyatatnya seperti biasa kalau perpetual ya. Persediaan dia bertambah 222 juta, kas berkurang karena dia pakai buat bayar beli persediaan tersebut. Oke, saya rasa mudah, tidak begitu susah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Oke, next. Jadi, simpulannya untuk syarat pengangkutan, syarat pengiriman itu ada dua, yaitu FOB shipping point, free on board shipping point, yaitu pemindahan hak milik itu terjadi masih di tangan penjual ketika penjual menyerahkan barang kepada pihak pengangkut, ya, sehingga seluruh biaya-biaya dan risiko selama perjalanan itu ditanggung oleh si pemilik sekarang, yaitu pembeli, karena udah diserahkan kepada pihak ekspedisi, itulah titik pindah hak miliknya. Atau yang kedua, FOB destination, free on board destination, yaitu pindahnya hak milik barang itu terjadi ketika barang sudah sampai di tangan pembeli, sehingga selama perjalanan itu masih ditanggung oleh si penjual. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke berikutnya terkait dengan potongan discount. Ya. Materi yang berikutnya adalah terkait dengan potongan atau discount. Potongan di sini ada disebutkan di buku ini ada dua, ya, cash discount potongan tunai dan trade discount potongan perdagangan atau rabat. Saya akan bahas dari yang paling bawah dulu, ya, karena ini lebih mudah dan lebih frankly, ya, lebih lurus, lebih terang-terangan gitu ya. Trade discount, potongan perdagangan atau rabat, itu potongan yang bagaimana? Trade discount ini adalah potongan yang diberikan karena ada perbedaan cara penjualan atau ada perbedaan langganan yang dilayani. Jadi memang ada potongan diberikan karena ada cara penjualan tertentu atau untuk pelanggan tertentu yang spesial. Ya. Contoh misalkan perusahaan memberikan potongan 25% ya, bagi yang membeli secara tunai. Jadi beri potongan 25% apabila ada pembeli yang membelinya secara tunai. Atau kasih potongan 20% kalau kredit. Atau bisa saja memberikan potongan 30% untuk pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, misalkan. Ya. Misalkan dia belinya 100 unit. Jadi perusahaan memberikan fasilitas apabila ada yang beli 100 ke atas, 100 unit ke atas, maka dikasih potongan 30%. Nah, misalkan gitu. Langsung dipotong saat itu juga. Atau misalkan contohnya 15% bagi orang yang belinya sedikit. Di sedikit ini misalkan nih contohnya antara 50 unit sampai 99 itu dikasih potongan 15%, misal seperti itu. Jadi memang diberikan potongan karena kondisi tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, potongan ini tidak perlu dicatat. Ya, tidak perlu ada pencatatan potongan. Karena apa? Anggap potongan ini tidak pernah terjadi. Jadi harga yang dicatat itu senilai langsung bersihnya. Ya, langsung senilai bersih yang terjadinya berapa jadi akhirnya finalnya sekian, ya sudah, itulah penjual belinya, potongannya dianggap tidak pernah terjadi ya, karena itu harga yang sudah disepakati. Itulah dia trade discount atau potongan perdagangan atau istilah kita rabat. Oke, kita lihat contoh. Misalkan perusahaan A membeli barang dagangan X, barang dagangan X kepada perusahaan B, dia belinya dari perusahaan B, harga per unitnya masing-masing 10.000 ya. Kita anggaplah ini dalam ribuan ya, 10 juta. 10 juta. Ya, dia beli sebanyak 10 unit tunai. Nah, berarti
kalau per unitnya 10 juta, dia beli 10 unit, maka 100 juta totalnya. 100 juta. Nah, karena dia belinya misalkan 10 unit, perusahaan memberikan fasilitas atau fitur bagi yang beli 10 unit ke atas, maka dapat potongan cashback. Misal, potongan 10 juta. Wow, ya ini kan cuma contoh ya. 10 juta. Jadi, yang dibayar oleh perusahaan A bukan 100 juta lagi, tapi 100 juta dikurang 10 juta potongan, yaitu 90 juta. Maka jurnalnya yang dibuat oleh perusahaan A yang membeli, ya seperti biasa. Anggap bahwa dia beli barang 10 unit tersebut seharga 90 juta. Udah, selesai. Maka dia catat misalkan ini pakai metode periodik, pembelian didebet 90 juta pada kas 90 juta. Dan ingat 90 juta ini dia dapatnya 10 unit loh ya. Berarti satu unitnya 9 juta. Gitu. Andaikan dia nyatatnya pakai periode perpetual, ya biasa. Maka di debitnya persediaan barang dagang 90 juta, pada kas dikredit 90 juta. Jadi intinya kalau trade discount, potongan perdagangan, itu langsung dipotong dan tidak ada pencatatan terhadap potongan tersebut. Dianggap yang dicatat adalah hasil akhir atau harga final setelah dipotong. Oke, nah sekarang baru kita bahas yang agak lebih kompleks, yaitu cash discount, potongan tunai. Makanya saya tunda ini penjelasannya terakhir ya. Cash discount atau potongan tunai, potongan yang bagaimana? Jadi ini mudahnya gini, potongan yang diberikan apabila pembayaran yang dilakukan itu lebih cepat dari jangka waktu kredit. Jadi ada jangka waktu yang dianggap jangka waktu kredit. Apabila pembeli membayar sebelum waktu kredit tersebut, maka dia mendapat potongan, ya, alias harganya dikurangi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Sebelumnya, biasanya potongan ini diberikan dengan syarat kredit namanya, credit term. Contoh nih, 2/10 N/30. Biasanya gini, N/30 itu yang paling pokok. N/30 itu contohnya, N menunjukkan jumlah waktu yang dibolehkan oleh pembeli untuk membayarnya. Berapa N-nya? Kalau N/30 maknanya dia boleh membayarnya itu paling akhir itu sampai 30 hari setelah terjadinya penjualan. Jadi misalkan kita membeli suatu barang terus dikasih syarat kredit sama dia, kita belinya kredit N/30 kata dia. Kita belinya pada tanggal 1 Januari, maknanya N/30 adalah 30 hari setelah penjualan tersebut, kita harus sudah melunasinya. Berarti tanggal 30 atau 31-nya. Ya. Kita boleh bayar tanggal 2, tanggal 3 boleh, tanggal 29 boleh, tapi paling lama tanggal 30 atau 31. Kemudian ada ditambah di depannya 2/10, maknanya adalah apabila si pembeli membayarnya dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka pembeli akan diberikan diskon potongan sebanyak 2% sejak tanggal transaksi. Berarti kalau misalkan digabung nih 2/10 N/30, maksudnya apabila pembeli membayar dalam waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari semenjak pembelian, maka penjual akan memberikan potongan harga 2%. Apabila tidak, yaitu apabila dia membayarnya lewat dari 10 hari atau mulai dari 11 sampai 30, maka penjual memberikan waktu kepada si pembeli untuk melunasinya 30 hari total maksimal. Ya, dan tidak diberikan potongan kalau lewat dari 10 hari. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini dia. Contohnya nih, perusahaan A pada tanggal 1 November 2007 membeli barang dagang secara kredit dengan harga 10 jut. Oke, 10 jut ya dari perusahaan B. Syarat kreditnya misalkan 2/10 N/30. Metode pencatatan itu fisik. Oke, di sini contohnya fisikal atau periodikal ya untuk mudahnya. Nah, pada tanggal 10 November
perusahaan A membayar lunas utangnya kepada perusahaan B. Bagaimana pencatatannya? Ayo kita lihat. Pertama, misalkan pada tanggal 1-nya, 1 November, pembelian atau penjualan barang 10 juta kredit. Perusahaan A selaku pembeli, perusahaan B selaku penjual. Kita lihat jurnalnya masing-masing. Bagi si A, ketika dia membeli, ya dia catat sebagaimana biasa, pakai metode ini ya, metode periodik ya. Nih, pembelian pada utang dagang. Pembelian di debit bertambah 10 juta dan utang dagang di kredit bertambah 10 juta karena kan ngutang. Sebaliknya, si perusahaan B selaku penjual, dia nyatatnya ya sebagai penjualan. Dan karena dia jualnya sejak kredit, maka bagi dia kan piutang dagang dulu. Maka piutang dagang bertambah 10 juta di debit, penjualan bertambah 10 juta di kredit. Nah, syaratnya adalah 2/10 N/30. Nah, ternyata si A, perusahaan A, memang membayarnya dalam masa potongan, yaitu tanggal 10-nya. Berarti pas 10 terakhir. Dia bayar. Maka dia akan dapat potongan 2%. 2% dari 10 juta adalah 200.000. Ya. 2% kali 10 juta adalah 200.000. Berarti dia dapat potongan 200.000. Bagaimana dia nyatatnya ketika dia bayar? Maka perusahaan A selaku pembeli, pertama dia catat utang dagang yang 10 juta tadi lunas. Kalau lunas berarti kita taruh di debit. Makanya ini debit 10 juta utang dagang. Kemudian dari utang dagang dia 10 juta, ingat yang dibayarnya cuma 9.800.000. Karena 200 ribunya kan diskon. Makanya kas di kredit berkurang. Tapi cuman 9.800.000 alias dia bayarnya yang cash cuma 9.800.000. Supaya ngimbang kan 200.000 harus ditaruh. Nah, 200.000 ini apa namanya? Nah, 200.000 ini namanya potongan pembelian. Ya, potongan pembelian. Potongan pembelian ini normalnya memang taruhnya saldonya di kredit. Karena dia kontra dengan pembelian. Ya, dia akun yang kontra dengan pembelian. Sifatnya mengurangi pembelian. Oke. Itu bagi si pembeli. Bagaimana si penjual mencatatnya? Si penjual mencatatnya, pertama kas bertambah karena kas masuk. Dari mana kas masuk? Karena pembayaran oleh si pembeli. Tapi yang masuk cuma 9.800.000 karena memang itulah si penjual terima. Kenapa? Karena dia memberikan potongan 200.000. Nah, di debitnya kas 9.800.000. Kemudian masih ada di debitnya potongan penjualan, yaitu yang 200. Ini geser ke sini ya, ini salah nih. Ini geser ke debit. Jadi 200.000 di sini di debit, akunnya potongan penjualan. Ya, sehingga paslah 10 juta. Sedangkan di kreditnya piutang dagangnya 10 juta. Piutang dagang di kredit berarti piutang dagang lunas. Ya, piutang dagang yang debit ini 10 juta lunas karena dibayar. Potongan penjual ini saldo normalnya posisinya memang di debit karena dia juga kontra lawan dari penjualan. Penjualan kan di kredit. Maka potongan penjual ini di debit. Nah, itu dia cara mencatat potongan kas, potongan tunai. Ya. Nah, apakah syarat kredit itu hanya 2/10 N/30? Jawabnya tidak. Tergantung dengan kesepakatan pembeli dan penjual. Dan termin atau syarat yang lain sesuai kesepakatan. Contoh, nih, contohnya, bisa saja seperti ini 3/12, ya, N/40 misal. Berarti kalau bayar 12 hari atau kurang dari 12 hari setelah tanggal pembelian dapat potongan 3%. Kalau tidak, maka diberi waktu maksimal sampai 40 hari. Itu contohnya. Contoh lain, nah ini seperti 2/10 IOM. Tetap dapat potongan 2% kalau dia bayar 10 hari atau kurang, tapi batas waktunya adalah IOM, end of month misalkan. Pada akhir bulan ini. Terserah dia belinya pada tanggal berapa, pokoknya batas waktu kreditnya adalah akhir bulan ini. Mau dia beli tanggal 1 Januari, mau dia beli tanggal 12
Januari sesama bulan Januari, tapi pokoknya akhir bulan ini tanggal 31 Januari batas pelunasan. Ya, jadi itu sesuai kesepakatan. Oke, itu dia tentang potongan penjualan. Saya harap mudah-mudahan bisa difahami. Nah, sedikit tambahan ya terkait dengan potongan ini, ada yang perlu saya terangkan juga karena selaku tanggung jawab saya sebagai seorang muslim ya, maka akan saya terangkan secara hukum syariatnya ya. Karena saya juga ngajar akuntansi syariah, maka saya juga seorang muslim, saya punya tanggung jawab untuk menerangkan hukum ini sepanjang yang saya tahu. Potongan yang terkait dengan trade discount, potongan perdagangan atau rabat, ini insya Allah hukumnya adalah halal atau mubah, boleh. Karena ini dianggap sebagai hibah. Ya, murni dipotong langsung pada saat akad. Sedangkan cash discount, potongan tunai ini, maka para ulama membahas tipe yang jual beli yang seperti ini memberikan syarat 2/10, N/30 seperti ini, maka ini haram. Apa landasannya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerangkan tentang tipe transaksi seperti ini. Ini saya ambil dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram. Yes. Ini kitab tentang syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah kitab fikih yang isinya hadis tentang bab-bab fikih yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan Tawdihul Ahkam ini adalah kitab syarahnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya, hafizahullah. Hadis ini terdapat pada Kitabul Buyu'. Ini lupa saya ini ke jilid berapa, tergantung terbitan sih ya. Kalau tidak salah ini jilid ketiga atau keempat, saya lupa. Versi Tawdihul Ahkam ini hadis nomor 678. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain fi bai'atin. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Ya. Melarang apa? An bai'atain fi bai'atin, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli. Dua akad dalam satu akad. Kadang-kadang diterjemahkan orang dua harga pada satu jual beli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban rahimahumullah. Apa itu jual beli? Dua jual beli pada satu jual beli atau dua harga pada satu jual beli, yaitu apa? Terdapat perbedaan khilafiyah, pendapat para ulama. Tidak perlu saya bahas di sini, tapi saya ambil yang sepakatnya saja. Yaitu yang sepakatnya terkait dengan bai'atain fi bai'atin, ya. Dua harga atau dua akad pada satu akad, dua harga pada satu jual beli, itu begini. Pembeli dan penjual ketemu, saling bertransaksi, dan kemudian berpisah kembali, tapi harga barang tersebut masih gantung. Belum fix pada satu harga, tapi bisa ada beberapa kemungkinan harga, minimal dua harga. Apabila bai'atain berarti dua harga, ada harga satu dan harga dua, yang mana bakalan terjadi ya tidak tahu. Bisa yang satu, bisa yang dua. Sehingga nanti kalau kondisinya memenuhi yang satu, berarti harga yang jadi satu. Apabila kondisinya ternyata memenuhi yang kedua, berarti harga jadinya yang kedua. Sehingga ketika mereka berpisah, harga tersebut masih belum fix clear yang mana yang bakalan terjadi. Nah, hal yang seperti inilah yang diharamkan oleh Rasulullah, yang beliau larang. Dan itulah yang terjadi dalam contoh kita, cash discount ini. Ya, untuk memudahkannya saya akan berikan contoh lagi nih. Dengan versi saya sendirilah. Nah, saya buat satu. Jadi gini, misalkan nih contoh tadi. Misalkan beli barang 10 juta. Ya. Beli barang 10 juta. Harganya 10 juta. Harga barang 10 juta. Syarat
2/10 N/30. Misal ya. Berarti ini bisa kita pahami adalah ada kemungkinan dua harga. Pertama bisa jadi kemungkinannya apabila dia bisa bayarnya dalam waktu 10 hari atau kurang, maka dia akan mendapat potongan 200.000. Kan gitu? 200.000 yaitu 2% dari 10 juta. Maka yang dia bayar adalah 9 juta, 10 juta kurang 200.000. Ya, 10 juta kurang 200.000. Akan tetapi apabila dia tidak mampu membayarnya dalam waktu 10 hari atau kurang, maka yang dia bayar adalah tetap lengkap 10 juta. Nah, maka ketika mereka berpisah, sudah transaksi, beli barang, berpisah, maka akan ada dua harga. Ya, ini 9.800.000 bisa jadi kalau dia bayarnya 10 hari atau kurang, atau bisa jadi 10 juta. Nah, dalam kondisi yang gamang seperti ini, dalam kondisi yang ada dua kondisi kemungkinan terjadi dan dua-duanya yang mungkin terjadi, kita tidak tahu takdir ke depan, maka ini yang dinamakan bai'atain fi bai'atin. Ada dua jual beli atau dua harga, padahal dalam satu jual beli saja. Inilah yang diharamkan oleh Rasulullah. Makanya tipe jual seperti ini diharamkan oleh Islam. Nah, apabila terjadi jual beli yang seperti ini, apa solusinya? Apa solusinya secara syar'i? Yang mana yang boleh dilakukan? Islam melarang, tapi tidak melulu melarang. Islam melarang, tapi memberikan solusi. Ya. Jadi kita tidak boleh melarang sesuatu tanpa memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala melarang, tapi Allah memberikan solusi yang benar. Ya. Apa solusinya? Dalam hadis lanjutan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan gini, Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang berjual beli atau menjual bai'atain, dua harga pada satu jual beli, maka apa yang harus dia lakukan? Ya, falahu awkasuhuma. Maka yang berhak dia ambil, maka baginya adalah awkasuhuma, harga yang paling rendah. Ya. Kalau dia masih mengambil harga yang satunya lagi, maka dia pasti kena awir riba. Maka dia akan kena riba. Berarti solusinya, Rasulullah udah ngasih tahu, falahu awkasuhuma. Maka yang berhak dia ambil adalah yang paling rendahnya. Di antara dua harga ini, yang mana yang paling rendah? 10 juta atau 9.800.000? 9.800.000. Maka yang boleh diambil oleh si penjual adalah yang 9.800.000. Sedangkan yang 10 juta, kalau dia masih mau ambil yang 10 juta juga, maka awir riba, kata Rasulullah. Maka dia pasti terkena riba. Pasti terkena riba. Jadi dalam kondisi jual beli yang seperti ini, pertama, menurut syariat Islam ini harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Karena dia haram, sudah diterangkan oleh Rasulullah. Dia terkena bab bai'atain fi bai'atin. Ya, dua jual beli pada satu jual beli. Dua akad pada satu akad. Ya, dua harga pada satu jual beli. Andaikan terjadi kelanjutannya, terjadi dan dia mau melakukan perbaikan, maka falu aukasuhuma, maka dia boleh ambilnya tetap yang pertama. Tetap yang paling kecil, yaitu 9.800.000. Maka dari sini kita bisa paham bahwa yang akad yang seperti ini, transaksi yang seperti ini haram. Rasulullah mengatakan awir riba. Mungkin akan terpikir di kita, kenapa yang seperti ini riba? Bukankah 200.000 ini bukan tambahan? Riba itu kan tambahan dari pokok. Riba itu tambahan dari pokok. Ini kan bukan tambahan, malah diskon, potongan. Kan malah sebenarnya mempermudah pembeli. Malah memberikan hadiah kepada pembeli sejumlah potongan. Konsepnya begini. Syariat Islam selagi dalilnya sahih, dan pemahamannya sahih, ya, selagi dalilnya sahih dan sharih dan pemahamannya juga sahih, maka pasti benar. Dalil pasti benar.
Kalau kita memahaminya kok seolah-olah tidak sesuai dengan akal, logika, maka yang perlu kita salahkan adalah akal dan logika kita. Karena Allah dan Rasulullah tidak mungkin salah dalam hal agama. Ya, pasti ada penjelasannya yang mungkin kita yang belum paham, akal kita belum paham. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa syarat ini seperti ini? Sebagaimana tadi sudah diterangkan dalam buku bahwa apa? N per 30 adalah masa kredit. Penjual memberikan masa kredit selama 30 hari maksimal. Apabila dia mampu membayarnya sebelum masa kredit tersebut, maka dia akan memberikan potongan 200.000. Berapa masa kredit tersebut? Yaitu yang sebelum, apabila dipotong dengan masa potongan. Masa potongannya ada 10 hari. Maka dari sini kita tahu bahwa masa kredit adalah 20 hari. Masa kredit adalah 20 hari. 20 hari itu berarti dari tanggal 11 sampai tanggal 30. Berarti masa kredit yang dimaksud adalah mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 30. Alias hari ke-11 sampai hari ke-30 itu adalah masa kredit. Berarti masa sebelum itu, yaitu hari pertama sampai 10, nih, itu masih harga cash. Masih harga cash, masih harga kas. Dianggap masih harga kas. Berarti kalau dia mampu membayarnya mulai dari tanggal 1 sampai 10 hari, tanggal 10, itu masih harga kas. Berapa harga kasnya? 9.800.000. Itu harga kas. Jadi bukan 10 juta harganya. Sebenarnya harga kasnya 9.800.000. Kalau dia bayar 10 hari atau kurang, maka dia cukup bayar segini. Seolah-olah ada potongan 200.000, padahal ini bukan potongan. Ya, tapi memang bukan 200.000 bukan harga dia. Ya, harganya 9.800.000. Apabila dia tidak mampu membayarnya dalam waktu 10 hari atau kurang, maka berarti dia akan memperpanjang waktu pembayarannya. Memperpanjang waktu pembayaran di sini berarti masuk ke masa kredit. Berarti dia membelinya secara kredit. Harga kreditnya 10 juta alias bertambah 200.000. Jadi 200.000 ini adalah tambahan harga gara-gara dia tidak sanggup bayar cash. Alias dari cash dia tidak sanggup bayar, oke, kata penjualnya, aku tambah deh waktunya 20 hari sehingga total 30 hari. Tapi tambah dong 200.000. Nah, setiap tambahan karena utang itu adalah riba. Sebagaimana kata Rasulullah SAW juga, kullu qardin jarru manfa'atan fahuwa riba. Setiap utang, ya, jarru manfa'atan, yang menimbulkan manfaat tambahan, ya, fahuwa riba, maka dia riba. Makanya 200.000 ini riba. Benar kata Rasulullah, apabila kita terjadi jual beli seperti ini, maka falahu aukasuhuma, maka yang dia boleh ambil hanya yang paling kecilnya. Karena apa? Kalau dia masih juga ambil yang satu lagi 10 juta, fahuwa riba. Awir riba, maka pasti dia kena riba. Ya, sedekah Rasulullah SAW. Baiklah, saya rasa demikian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang salah, itu murni dari saya dan syaitan. Apabila ada yang benar, itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi. Shallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.